Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan mengenai analisis IDS. Adapun anggota dari kelompok 3 adalah Ketua Kelompok Syarifri Ifa Rayansah, NPM 232350033, Nurul Fadilah, NPM 232350069, Raihan, NPM 232350049, M. Arfah Rezi, NPM 232350075, Muhammad Habibi Damanik, NPM 232350055. Kami berharap presentasi ini dapat bermanfaat dan mudah dipahami. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Jadi apa itu XSS? XSS merupakan salah satu kerentanan keamanan web paling umum dan berbahaya menurut OAWASP Top 10. Penelitian ini menganalisis dua jenis XSS, yaitu Reflected XSS dan Stored XSS, melalui simulasi aplikasi web sederhana berbasis PHP dan MySQL. Terdapat 3 skenario, yaitu yang pertama Reflected XSS, rentan pada Reflected PHP. Yang kedua, Stored XSS, rentan pada Stored PHP. Stored XSS aman, menunjukkan bahwa tanpa sanitasi output dan validasi input, XSS dapat dieksekusi dengan mudah. Mitigasi menggunakan HTML, special charge, dan prepared statement berhasil mencegah eksekusi skrip berbahaya. Temuan ini membuktikan pentingnya output encoding dan input validation dalam pengembangan web. Next Kak Dila. Stored XSS. Stored XSS juga disebut persistent XSS atau tipe 2 XSS. Adalah jenis serangan cross-site scripting di mana skrip berbahaya, payload JavaScript, disimpan secara permanen di server, biasanya di database, lalu ditampilkan ke semua pengguna yang mengakses halaman tersebut tanpa perlu korban mengklik link khusus. Cara kerja Stored XSS: 1. Penyerangan mengirimkan payload melalui from input, komentar, posting, forum, profil, dan lain-lain. Contoh codingannya yaitu script, alert, hack, dan tutup script. 2. Server menyimpan input mentah ke database tanpa sanitasi. 3. Setiap kali halaman dimuat, server mengambil data dari DB dan menampilkannya di HTML. Codingannya berisi div class sama dengan comment, script, alert, hack, lalu ditutup dengan script dan div. Browser, semua pengunjung otomatis mengeksekusi script. Serangan terjadi massal. Ya, untuk slide berikutnya akan dilanjut oleh Habibi Damani. Apa itu IDS? IDS adalah singkatan dari Intrusion Detection System, yaitu sistem yang memantau lalu lintas jaringan atau aktivitas sistem secara real time untuk mendeteksi tanda-tanda serangan atau pelanggaran keamanan seperti XSS, SQL, injection, malware, brute force, dan lain-lain. Tujuan utama IDS yaitu mendeteksi ancaman secepat mungkin, bukan mencegah, tapi memberi peringatan dini. Jenis IDS. Yang pertama, NIDS, yaitu Network Based, memantau lalu lintas jaringan atau paket data di switch atau router. Yang kedua, HIDS, atau Host Based, dipasang di server atau komputer individu, memantau log file proses. Dan yang ketiga, IDS wireless khusus jaringan Wi-Fi, deteksi logo aplikasi atau serangan MAC spoofing. Deteksi XSS di IDS. Yang pertama, signature based IDS punya database aturan atau rules yang mencocokkan payload XSS di HTTP traffic. Yang kedua, deteksi di post body, memeriksa isi data yang dikirim melalui metode post dalam HTTP request. Yang ketiga, deteksi event handler, mengidentifikasi pola JavaScript berbahaya yang disisipkan di dalam HTML event. Kesimpulan yang pertama, XSS sangat mudah dieksploitasi jika tidak ada sanitasi. Yang kedua, stored XSS lebih berbahaya karena permanen. Yang ketiga, HTML special charge adalah solusi paling efektif untuk mencegah XSS. Yang keempat, prepared statement mencegah SQL injection sekaligus. Yang kelima, deteksi XSS atau
atau is underscore SSS membantu. Sekian dari PPT-nya. Dilanjut, kami masuk dalam ke codingannya. Dilanjut oleh Kak Dila. Oke, di sini XMPP-nya atau XSS-nya digunakan dalam membuat codingan ini. Kita memerlukan tabel komentar agar bisa berjalan dan muncul pop-up atau komentar setelah kita buat skripnya, yaitu kita menggunakan aplikasi SMPP untuk membuat tabel komentarnya. Di sini kita bisa klik admin, kita buat di situ terdapat ada indeks PHP, reflected PHP, ada storage PHP, database, dan storage.secure PHP. Setelah kita buat seperti ini, kita bisa uji coba codingan yang kita buat. Mari kita lihat penampilan PHPMyAdmin tadi, yang dimana di sini kita membuat tabel komentar agar bisa memunculkan pop-up atau komentar yang dihasilkan dari codingan tersebut. Di sini kita bisa langsung jalankan bagaimana codingan yang sudah kita buat. Di sini kita bisa ketik saja http localhost, karena di sini folder kita bernama belajar XSS, maka kita ketik sini belajar XSS. Nah, ini merupakan tampilan yang sudah kita buat dan kita bisa langsung mencobanya. Bisa kita klik reflected XSS. Di sini merupakan rentan terhadap virus atau apapun. Di sini bisa kita masukkan kata kuncinya. Di sini terdapat alert Anda berhasil mengisikan pesan. Ini akan memunculkan pop-up. Tetapi ketika kita mengklik pesan tebal, maka tidak akan muncul pop-up karena dari reflected ini harus menggunakan script. Itu merupakan kata kuncinya. Apabila tidak ada script, maka tidak akan muncul pop-up-nya. Maka kita coba yang script dulu. Cari. Nah, di sini akan keluar hasil pop-up tersebut. Dan apabila kita coba masukkan pesan tebal, maka di sini tidak akan keluar pop-up karena tidak menggunakan kata kunci script alert seperti contoh yang di bawah ini. Dan kita bisa coba storage yang rentan. Sini kita buat nama kita. Misalkan nama saya Dila. Sini tulis pesannya. Script alert 1. Tutup script. Kenapa kita menggunakan 1 ini? Karena query. Di sini angka 1 termasuk query. Ketika kita mengetikkan kata-kata lain atau tanda petik hacket, maka yang dijalankan bakal error. Maka akan menghasilkan hasil yang error. Nah, di sini muncul pop-up angka 1. Ini berarti hasil dari codingan yang telah kita buat.
Jika ingin mencoba storage yang aman, akan seperti ini hasilnya. Masukkan nama lagi. Tulis pesan. Seperti kirim komentar. Nah, sini sudah ada komentar yang berhasil keluar. Kenapa terdapat tanggal dan jam di sini? Karena di PHP My Admin-nya, di sini kita membuat date time. Dan inilah hasil codingan yang telah kita buat tadi. Bisa lihat penampilan dari awalnya seperti ini. Dan hasil codingannya seperti yang tadi. Yang membedakan storage dengan storage secure yaitu terdapat pada STMT bin param. Di sini merupakan codingan yang aman untuk storage. Jika yang tidak aman, maka tidak terdapat STMT paramnya. Nah, dia langsung seperti keluar query SQL. Kenapa tadi mengeluarkan angka 1? Karena query di sini hanya menghasilkan angka 1 saja. Demikian presentasi dari kelompok 3. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.